Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kalian. Apakah hari ini anak-anak ada yang tidak hadir? Bagus. Ibu senang sekali. Kalian semua bisa hadir ya. Pertahankan ya. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Nah, jika sudah siap, ayo siapkan buku paket dan buku tulis kalian. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati berasal dari dua kata, yaitu keanekaragaman yang berarti beragam atau bervariasi, dan hayati yang berarti berhubungan dengan hidup atau mengenai kehidupan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman atau variasi dalam hidup. Contohnya seperti keanekaragaman buah mangga, keanekaragaman kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Nah, keanekaragaman hayati itu dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, pembahasan yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen ini yang dipengaruhi oleh variasi gen yang menyusun makhluk hidup. Nah, sedangkan gen sendiri adalah faktor pengendalian sifat ataupun ciri suatu organisme yang diturunkan dari induk ke anaknya. Nah, bila susunannya berbeda, maka penampakannya akan berbeda pula pada suatu sifat atau bahkan secara keseluruhannya. Nah, contohnya bisa dilihat pada ayam kate dan ayam kampung. Keduanya sama-sama ayam, tetapi gen pengkode diturunkan dari induk ke anaknya. Ke anaknya itu berbeda, sehingga membuat variasi dan ciri tersendiri antara kedua ayam tersebut. Nah, contoh yang lain bisa dilihat pada bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Sama-sama bunga mawar. Nah, tetapi gen pengendalian warnanya itu bunga mawar merah dan bunga mawar putih sama-sama bunga mawar, tetapi gen pengendalian warnanya itu yang diturunkan dari induk anaknya berbeda, sehingga warnanya berbeda. Pembahasan yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis atau tingkat spesies. Nah, keanekaragaman ini adalah keanekaragaman yang terjadi dalam kelompok berbagai spesies atau jenis dalam makhluk hidup. Nah, keanekaragaman hayati ini juga dipengaruhi oleh perbedaan habitat atau tempat tumbuhnya, sehingga menyebabkan ciri tersendiri. Nah, keanekaragaman hayati ini terjadi dalam 3 genus atau famili pada satu tempat. Nah, contohnya pada jahe dan kunyit. Keduanya termasuk keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies dalam satu famili, yaitu Zingerberacea. Contoh yang kedua ada pohon kelapa, pohon lontang, dan pohon pinang. Ketiganya termasuk contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis dalam satu famili, yaitu Araceae. Nah, yang terakhir, pembahasan yang terakhir, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini memiliki ciri tersendiri dan berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, keanekaragaman hayati ini dipengaruhi oleh faktor abiotik dan populasi organisme yang menempatinya. Nah, contohnya ada ekosistem padang rumput, ekosistem padang pasir, dan ekosistem laut. Nah, baik, terima kasih atas partisipasinya ya anak-anak, karena telah mengikuti pelajaran Ibu. Nah, Ibu tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, selamat pagi anak-anak, sampai jumpa.